Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Ya, jumpa lagi dengan saya David Putra dari RP Group ya. Kita bicara tentang edukasi digital marketing. Nah, ini kebetulan kami habis pertemuan kedua tadi malam ya, membahas tentang bedah website, materi bedah website ya di kelas Zoom. Ada pembicaraan menarik tentang SEO. Ya, salah satunya adalah SEO marketplace. Nah, kita bicara ya. SEO marketplace. Bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan Pak Chandra nih ya di kelas ya kemarin. Bagaimana Pak kita bisa mengalahkan marketplace sementara setiap kita cari produk ada marketplace di halaman pertama? Itu pertanyaan bagus ya teman-teman ya. Sebelumnya kita coba bahas websitenya Pak Hari ya. Pak Hari, halo Pak Hari ya kalau lihat ya Pak Hari, Pak Chandra. Pak Hari websitenya sudah bikin ya satu blogspot, satu yang website WordPress. Nah kalau yang blogspot itu bagus karena sudah berumur mungkin lebih dari setahun ya dan kontennya selalu diupdate. Nah, cuman ada kekurangan di situ durasi kunjungan di bawah 1 menit dan faktor bouncing rate-nya, faktor pantulannya itu di atas 80%, jadi 88% tinggi. Kalau yang mantul tinggi, yang keluar tinggi ya, pantulan itu orang yang keluar dari situs, itu menandakan situs kita salah satunya ada kurang disukai pengunjung ya, salah satunya bisa jadi karena tulisannya pendek-pendek ya. Jadi pengunjung sebelum 1 menit selesai ya membaca situs kita, dia langsung tekan silang. Bisa juga karena loading situsnya lama. Nah itu dibedah kemarin ya blognya Pak Hari ya. Sebagian besar bagus poin-poin SEO-nya, termasuk Google Index ya, queries-nya kata kunci itu bagus. Tapi yang website WordPress yang dibikin baru 2 bulan oleh timnya Pak Hari minta tolong timnya atau minta tolong orang ya yang mengerjakan itu jauh kurang bagus ya. Kurang bagus dari segi SEO. Posisinya peringkat 50-an ya. Kalau tadi yang blogspot peringkat 15-an ya, kalau yang WordPress ini peringkat 50-an, terus banyak unsur-unsur yang tidak SEO friendly. Salah satunya sitemap-nya ya. Sitemap ada yang error, terus ada kata kuncinya tidak itu kurang potensial buyer ya, kata kunci yang datang. Nah, yang kita mau tekankan di sini adalah tadi SEO marketplace ya, sesuai dengan pertanyaan Pak Chandra ya. Bagaimana kita mengalahkan marketplace yang di halaman pertama sementara kita aja masih baru. Nah, teman-teman, kalau berhadapan sama marketplace, kita nggak bisa head to head dengan situs kita yang masih baru. Apalagi situs pribadi yang update-nya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali ya, seminggu 3 kali paling banyak itu. Sementara marketplace itu mirip situs berita, situs portal ya. Tiap hari ada yang update, tiap hari ada yang isi konten. Mungkin sehari 10, 20, 30 dan seterusnya. Sampai jumlah Google Index-nya di atas 1 juta. Kalau teman-teman lihat ya, Google Index-nya marketplace itu mirip sama situs-situs berita ya kayak Detik, Kompas, di atas 1 juta itu GI-nya, Google Index. Nah, dari segi kemenangan GI mereka udah jauh lebih unggul dari kita ya. Dari segi umur mereka udah jauh dari kita. Ya, pertanyaan Pak Chandra juga kemarin, apakah umur situs berpengaruh terhadap SEO? Iya, ya. Situs yang baru 3 bulan pertama itu masih dalam pantauan robot Google. Jadi kita harus rajin-rajin tuh update 3 bulan pertama, ya. Benerin tuh settingan pluginnya, settingan SEO-nya, supaya setelah lewat dari 3 bulan kita dianggap lolos, gitu dari pantauan robot Google. Nah, kalau kita mau mengalahkan marketplace dengan situs yang baru, nggak bisa teman-teman, ya, karena PADA-nya situs kita masih rendah, page authority, domain authority, ya. Sementara Google Index kita juga masih kecil, apalagi kata kunci kita masih sedikit. Nah, si marketplace Google Index-nya udah jutaan, yang update tiap hari banyak, ya, walaupun yang update ini si seller penjual tidak menerapkan kaidah SEO, misalnya gambar nggak dikecilin misalnya, nggak dikompres, penerapan teknik postingannya nggak menerapkan teknik postingan yang SEO friendly ya. Tetapi dalam penulisan itu jika berpihak kepada pengunjung puas dan membacanya lama, itu masih menang, masih bisa ya. Jadi ada rumus di SEO, seandainya kita tidak tahu ilmu SEO Google dengan benar, berpihaklah kepada pengunjung kata Google itu. Nah, kemarin pernah saya buat juga videonya ya.
berpihaklah kepada manusia. Kalau kita tidak tahu cara menulis SEO dengan benar, berpihaklah kepada pengunjung. Nah, kalau poin-poin atau tulisan di marketplace tersebut membuat pengunjung puas dan dia durasi bacanya lama, ya, misalnya di atas 1 menit, 2 menit, masih menang teman-teman daripada situs kita yang misalnya dibaca di bawah 1 menit, ya, udah nerapin teknik SEO on page, ternyata loadingnya lama, ya, karena terus ada masalah-masalah lain yang membuat rendah ya kunjungan kita, durasi kunjungan. Nah, salah satunya ya ada 4 nih kita bisa pakai ya untuk bersaing dengan marketplace. Sebenarnya 2 poin ya. 1 poin itu adalah kita ngambil keyword-keyword yang tidak diambil marketplace. Ya, itu keyword-keyword turunan atau keyword-keyword yang panjang ya. Carinya di mana? Carinya lihat di laporan GSC, Google Search Console. Jadi kalau teman-teman punya laporan Google Search Console, lihat kata kunci mana yang kita bisa unggul di situ. Misalnya 10 besar. Ada 10 besar di situ enggak? Peringkat 9. Kita naikin ke peringkat 3. Nah, cari keyword yang ada di GSC, lalu cek di halaman pertama Google ada nggak marketplace di situ. Kalaupun ada ya kita bisa bersaing sehat karena kita udah 10 besar, teman-teman ya. Biasanya marketplace ngambil keyword-keyword ya menang yang pertama keyword-keyword yang banyak pesaingnya atau banyak pencari ya, banyak pencari itu dia bisa menang. Tapi kalau kita tidak bisa menang juga dengan situs sendiri, nah domplenglah situs yang direkomendasikan Google. Nah, kita pakai kekuatan luar. Ya. 1, pakai YouTube. Ya, karena YouTube PADA-nya tinggi. 2, pakai Facebook fanpage. Karena fanpage juga PADA-nya tinggi. 3, pakailah Blogspot. Ya. Blogspot juga PADA-nya tinggi. Minimal 3 ini teman ya. Pakai YouTube, pakai fanpage, pakai Blogspot, apalagi pakai yang situs-situs besar yang PADA-nya tinggi. PA apa? PA Page Authority, DA Domain Authority. Ya. Nah, karena situs ini nilainya hampir 100 di mata Google, kayak YouTube ya 90, mungkin 95 ke atas ya, hampir 100% mungkin. Facebook juga 95%. Nah, itu bisa bersaing sama marketplace yang PADA juga tinggi, ya. Domain authority-nya tinggi, page authority-nya juga tinggi. Nah, kita caranya pasang link di sana di fanpage. Kalau di fanpage buat nama fanpage-nya menggunakan kata kunci. Misalnya facebook.com jual kosmetik. Nah, itu fanpage kita ya, kata kuncinya jual kosmetik ya. Atau herbal penurun darah tinggi. Wah, gitu ya, kata kunci itu. Langsung jadi nama fanpage kita. Di fanpage itu kan ada buat username. Ya, kalau teman-teman nggak buat username di fanpage nggak bisa. Karena di fanpage itu pakai link panjang yang pakai kode-kode angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman minta username, jadinya nanti facebook.com tadi jual herbal darah tinggi. facebook.com herbal jantung. Ya, kan, ya. Nah, yang kita target adalah kata kunci herbal jantung tadi. Di YouTube juga gitu. Jadikan title-nya menggunakan kata kunci. Title video kita. Deskripsi juga masukin kata kunci. Lalu di bagian deskripsi, cantumkan link menuju website kita. Insya Allah kalau kita pakai YouTube atau fanpage, itu bisa dongkrak. Ya. Sudah cepat naik YouTube sama fanpage, bersaing sama marketplace. Ada produk kita di sana, ada situs kita di sana. Ya, dari situ pintu masuknya pengunjung. Blogspot juga PADA-nya tinggi. Ya, kalau kita punya Blogspot yang gratis, itu jangan dianggap remeh, itu bisa cepat naik dalam pertama Google juga kalau kita optimasi. Ya. Nah, itu caranya teman-teman, jangan sampai kita mengandalkan website kita yang masih baru ya. Karena masih baru itu sangat kecil ya peluang itu tampil. Tapi masih baru ini merupakan bibit ya. Bibit kalau di analisa dengan ilmu budaya website. Misalnya masih 3 bulan, 6 bulan mau diperbaiki SEO-nya naikin. Ya, kita ada ilmunya. Ini salah satunya adalah KPI ya, Key Performance Indicator. Bagaimana nilai sitemap-nya, Google Index-nya, search queries-nya, ada 7 ya penilaian kita di GSC, Google Search Console. Nanti kita analisa lagi Google Analytics, ada juga sekitar 7 ya plus minus. Durasi kunjungan, faktor bouncing ya, sumber kunjungan itu kita bedah luar dalam situsnya ya. Kalau dalam dibedahnya dari robot Google, kalau luar dari sumber pengunjung yang datang dari manusia. Oke ya teman-teman ya. Jadi jangan berjuang sendiri kalau kita mau bersaing sama marketplace ya. Tetap kita optimasi situs kita supaya bisa menang dalam pertama Google ya. Tapi kalau mau cepat ya kita pakai
secara luar. Ya, situs-situs yang direkomendasikan Google. Sekian ya dari saya teman-teman ya. Semoga teman-teman semakin jelas ya. Ini ilmu bedah website. Silakan teman-teman pelajari apa yang kita sampaikan ya, baik di video yang edukasi ini ataupun yang teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas Zoom Live ya. Di RWP itu ada video rekamannya, teman-teman bisa pelajari ya dengan seksama ya materi bedah website ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari video edukasi RWP, silakan di-share ya. Silakan di-share supaya makin banyak orang yang bisa belajar dari ilmu-ilmu yang ada di RWP. Ilmu digital marketing kita ada 5 level. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini supaya dapat informasi terbaru via email kalau saya ada video terbaru. Terima kasih atas kesediaan teman-teman menonton ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Selamat berkarya, selamat bekerja ya. Praktek, praktek, praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses untuk kita yang mau berusaha. Terima kasih ya.